Pedang sakti dan sepatu sakti. Dikisahkan, ketika Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat ada seorang pedagang berpenampilan layaknya seorang kesatria. Karena penasaran, Abu Nawas pun menghampirinya. "Engkau jualan apa, kawan?" tanya Abu Nawas. "Pedang," jawabnya. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. 50 keping emas, jawab si pedagang. "Berapa? 50 keping emas? Apa tidak kemahalan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak, kawan. Pedang ini bukan sembarang pedang. Pedang ini memiliki kesaktian," ujar si penjual. "Apa kesaktiannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Bila digunakan, ia dapat memanjang mencapai musuhnya, dimanapun musuh itu berada," jelas si penjual. "Bagaimana kalau pedangmu ditukar dengan sepatuku?" kata Abu Nawas menawarkan. Mendengar itu, si pedagang pun tertawa. "Apa hebatnya sepatumu? Itu kan sepatu biasa, sudah bentuknya jelek, bau lagi," ejek si pedagang. Jangan salah, kawan. Sepatuku ini juga punya kesaktian," balas Abu Nawas. "Coba beritahu aku apa kesaktiannya. Kalau memang ada, aku bersedia menukarnya," ucap si pedagang. "Kesaktiannya beda jauh dengan pedangmu. Ketika istriku melemparkan sepatu ini, maka akan terbang menimpaku berapapun jauhnya," tutur Abu Nawas. Seketika si penjual tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya, tempat yang menakutkan. Abu Nawas terkadang dalam menjawab pertanyaan, kata-katanya sering membuat orang tertawa, seperti pada kisah berikut ini. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas berkumpul bersama kawan-kawannya, salah satu temannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal seperti apa? Dan tempat kemana kita akan pergi seperti apa?" Abu Nawas menjawab, "Itu suatu tempat yang sangat menakutkan." Kawan-kawannya yang ikut mendengar heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa menakutkan?" tanya mereka. "Karena saat kalian datang dari sana waktu bayi, kalian pasti dalam keadaan menangis. Dan saat kalian harus pergi ke sana, semua orang akan menangis," celetuk Abu Nawas. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas ungkap penyebab air laut asin. Raja sampai terbahak-bahak. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hai Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja.
Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya. Abu Nawas lolos dari sayembara dikubur hidup-hidup, kantongi hadiah 1000 dinar. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada Pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, "Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu?" Berkata kepada Baginda Raja, "Mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba?" Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu persatu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua pesulap berkumpul, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja, "Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu. Sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba." Baginda Raja terheran-heran, mengapa pesulap sangat ketakutan. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya, mengaku tidak sanggup melakukannya. Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar. Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir masih saja tidak ada yang berani.
Penasehat istana pun menghampiri Baginda Raja untuk membuat sayembara. Barangkali rakyat ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujuinya dan langsung memerintahkan untuk disebar sampai pelosok negeri. Maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap dikubur hidup-hidup, akan diberikan 1000 dinar. Salah satu warga berkata, "Ini sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang hilang." Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, "Apakah kamu mampu?" Sang pemuda pun menjawab, "Hamba akan mencobanya, Paduka." Baginda Raja memberitahu, jika tidak selamat, maka tidak akan mendapat hadiah dan tidak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan dikira akan tetap dapat hadiah meski mati. Si pemuda pun membulatkan tekad tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya dengan memberikan uang banyak. Sontak hati sang raja tersentuh. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya sang pemuda mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Saat setelah pulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang? Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, "Tapi sayembara ini untuk siapa saja. Mengapa hamba tidak boleh ikut?" Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol. Abu Nawas pun berkata, jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus mendesak, Baginda Raja akhirnya mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1000 dinar, ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengatakan, sebelum melakukannya, dia memiliki permintaan diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan. Lalu dilaksanakan sayembara tersebut. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin
supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Atas keberhasilan yang kaya, yang berat. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal, bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih menjadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucapkan salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir. Apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. "Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini?
Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau berbicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita. Saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa ibu datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini tuan, mata saya ini tiba-tiba buta. Padahal selama ini saya tak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu. Tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari permukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun, ia ragu melakukannya, sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Semoga saja dia bisa membantuku," pikir Tuan Hamid.
Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," ujar Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ucap Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri hadiah," kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. "Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai Tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya.
Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup terdengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah, orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja, hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah yang pertama adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja," kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. "Paduka, kenapa Paduka percaya pada ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong," kata Abu Nawas. "Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong. Tetapi caranya bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku," balas Baginda Raja. Seketika itu Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan.